Penambahan kode unik ketika transfer, apakah riba? Ada dua transaksi yang dikontraskan oleh Allah dalam Al-Quran. 1. Transaksi jual beli. 2. Transaksi riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Secara umum, perbedaan keduanya pada transaksi jual beli bergerak pada domain penyediaan barang atau jasa. Selama ada barang dan jasa yang dipertukarkan, hampir semua akadnya adalah jual beli. Sementara riba lebih bergerak pada domain alat tukar dan uang. Transaksi yang dilakukan adalah uang ditukar dengan uang, menghasilkan uang. Orang memberikan utang uang kepada orang lain dan nanti akan diserahkan dalam bentuk uang dengan ada kelebihan. Dalam transaksi jual beli, Islam mengizinkan pemilik barang untuk mengambil keuntungan sesuai yang dia inginkan, selama tidak mengganggu pasar dan tidak menzalimi konsumen. Di antara dalilnya adalah hadis dari Urwah Al-Bariki. Beliau menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendoakan, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruqutni, dan dihasankan Syuaib Al-Arnaud. Juga dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1.600.000. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Berdasarkan acuan ini, dalam transaksi jual-beli, penjual punya kebebasan untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang dia inginkan. Termasuk memberi tambahan kode transfer yang berbeda untuk masing-masing konsumennya. Misalnya, harga barang terpampang 500.000. Ketika proses belanja, konsumen A diminta transfer 500.011. Konsumen kedua diminta transfer 500.013, dan seterusnya. Yang terjadi, ini bukan akad utang piutang. Tapi pada saat konsumen hendak beli, harga dinaikkan penjual sesuai dengan kepentingan dia dalam bentuk kode transfer. Dan itu penawaran dari penjual. Jika pembeli setuju, kode itu sekaligus menjadi tambahan harga bagi dia. Sebaliknya, untuk riba, sekecil apapun nilainya, hukumnya terlarang. Ka'ab Al-Ahbar pernah mengatakan, 1 dirham riba yang dimakan seseorang, sementara dia tahu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni. Karena itu, hindari tambahan apapun atas permintaan pemberi utang. Bisa jadi, tambahan yang sangat kecil ini adalah riba. Pada prakteknya, ada 2 yang banyak terjadi di masyarakat. 1. Si A memberi utang ke si B senilai tertentu, dan pembayarannya via transfer bank. 2. Si A menjual barang secara kredit kepada si B dan pembayarannya via transfer bank. Untuk 2 kasus ini, tidak diperkenankan memberikan tambahan kode unik transfer. Misal, nilai utang 1 juta, tapi minta ditransfer 1.025.000. Jadi ada tambahan 25. Hindari tambahan semacam ini. Bagaimana solusinya? Jika tetap butuh kode unik, Anda bisa lakukan pengurangan. Misal, utang 1 juta, minta ditransfer 1 juta dikurangi 25, sehingga 999.975. Insya Allah ini lebih aman. Sekalipun kurang dari nilai utang, tapi Anda bersih dari semua yang mengkhawatirkan. Demikian, Allahu a'lam.